kita berdoa. Bapa kami, datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur buat hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar dan bertumbuh dalam pengetahuan. Kami mohon hikmat dan pengertian setiap hal yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi kami sendiri tapi juga bagi sesama. Kami menyerahkan perkuliahan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berarti ini udah direkam ya, Junio sama Jere ya, Dek? Aku udah. Sudah, Ibu. Oke. Oke, berarti kelompok siapa dulu? Kalau kalau Jere juga nggak apa-apa, karena sebelumnya itu di ini kan. Kalau misalnya nggak banyak Sekarang pertanyaan pun PPB kan bisa. ya, Bu ya? Kalau nggak salah kan? PB. Bu, Perjanjian Dirimu baru. kitab apa? kelompok deh. Titus, Ibu. Kayaknya Titus. Jeremy dulu ya. Iya, kalau nggak Kan salah aku dulu. Timotius, berarti setelah Timotius apa? Kitab apa? Titus ya? Yang terakhir Filemon, Titus. Galatia. Filemon itu aku kemarin. Titus. Terus karena Oh, ngelangkahin Jeremy karena Jeremy nggak bisa. Jadi sekarang Jeremy. oh Karena iya, oh, kayaknya gitu deh. Ntar. Oke lah deh, nggak apa-apa lah kalau iya setelah Timotius sebenarnya Titus kan, tapi kemarin udah bilang kayak. Kalau dirimu ready nggak apa-apa deh, Saya sih Titus. ready saja sih, Bu. Is, Ya. asik, mantap. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi deg-degan juga ya. Capek-capekan lah. Nggak apa-apa kan kita sama-sama belajar kan, nggak Iya, ada yang pinter. iya. Kalau pinter kan nggak kuliah lagi. Oke lah, nggak apa-apa lah dek. Kalau mau silakan lah dirimu present Ya nomor satu. udah. Sekarang aja. Oke, sudah, Udah kelihatan? sudah deh. Tinggal di ini aja slideshow. Oke. Kita mulai aja ya. Oke, shalom semuanya. Saya sekarang akan mempresentasikan mengenai kitab Titus. Latar belakang mengenai Titus ini adalah kitab Titus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak muridnya atau anak rohaninya Titus yang merupakan anak rohaninya. Titus saat itu sedang melayani di Pulau Kreta yang berada di Yunani. Dalam surat ini Paulus memberikan tips praktis tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang baik, terutama pada masa awal Kristenan atau gereja di zaman gereja mula-mula. Paulus menekankan pentingnya pengajaran yang baik dan kualitas pemimpin gereja yang terbilang baik. Paulus memberikan saran kepada Titus tentang cara memilih pemimpin gereja yang tepat, mengatur kehidupan jemaat, dan memperingatkan jemaat tentang ajaran yang salah. Kitab ini juga menekankan moralitas, prinsip kekristenan, dan juga tanggung jawab dalam pelayanan, terutama dalam dunia penginjilan. Di Titus 1 ayat yang kelima, Paulus mengatakan ia meninggalkan Titus di Kreta untuk melaksanakan tugasnya yang penginjilan. Surat ini menjadi panduan bagi jemaat awal tentang hidup sebagai orang Kristen yang setia dan bagaimana gereja harus diatur dengan sesuai kehendak Tuhan Yesus. Selanjutnya adalah Titus, anak rohani Paulus. Titus sendiri adalah anak rohani Paulus dan dia seorang non-Yahudi atau orang yang berasal dari Yunani. Dalam Galatia 2 ayat 3 diungkapkan bahwa Titus tidak dipaksa untuk sunat meski banyak orang-orang Yahudi satu menganggap sunat itu penting. Keputusan Paulus ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak bergantung pada hukum Taurat, melainkan hanya melalui iman kepada Yesus saja. Titus menjadi contoh bagi jemaat-jemaat non-Yahudi atau orang-orang Romawi ataupun orang Yunani bahwa mereka tidak perlu mengikuti hukum Taurat untuk diterima sebagai orang percaya, namun hanya memiliki iman kepada Kristus, mereka sudah dianggap sebagai orang percaya. Dan surat Paulus menurut Michael Tolkien, tujuan surat ini adalah menunjukkan kepedulian Paulus terhadap gereja-gereja. Ia ingin memastikan jemaat dan Titus dipimpin oleh pemimpin yang benar, terutama di mata Tuhan. Ini penting karena saat itu banyak gereja-gereja Kristen yang bingung dan salah paham tentang ajaran, dan mungkin banyak pengajaran yang bisa dibilang sesat. Menurut Samuel Benjamin Hag, Paulus kemungkinan menulis surat ini pada tahun 60 sampai 64 Masehi.
sebagai nasihat untuk membantu Titus melaksanakan tugasnya. Paulus menekankan pentingnya memilih pemimpin gereja yang bermoral baik dan memiliki pola pikir yang sehat. Dengan pemimpin seperti itu, jemaat dapat hidup dengan sesuai kehendak Tuhan. Paulus juga mengingatkan Titus untuk mengajarkan kebenaran dan tanggung jawab dalam pelayanan gereja. Di sini ada beberapa tujuan dari kitabnya Paulus, Titus. Kitab Titus ditulis oleh Paulus dengan beberapa tujuan utama, yang antaranya menata dan mengatur jemaat di Kreta di Titus 1 ayat 5, membantu jemaat bertumbuh dalam iman Titus 1 ayat yang pertama, melawan ajaran sesat. Di situ terdiri dari selain itu, kitab ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang baik, ajaran yang benar, dan kehidupan yang bermoral di tengah jemaat Kristen awal atau mula-mula. Kesimpulan dari semua ini, kitab Titus merupakan surat terpenting yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Titus yang saat itu berada di Kreta Yunani, untuk memberikan panduan serta memberikan dukungan kepada Titus yang sedang melayani. Surat ini menekankan betapa pentingnya kepemimpinan yang baik dan bijaksana dalam pengembalaan gereja, ajaran yang benar, serta kehidupan yang bermoral menurut Kristus sebagai teladan bagi jemaat. Serta melalui surat ini, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan gereja haruslah berlandaskan iman, moralitas, dan pengajaran yang benar menurut apa yang Kristus ajarkan. Melalui kisah dari Titus, anak rohani Paulus, keselamatan tidak bisa bergantung pada adat atau dalam konteks ini ialah hukum Taurat, tetapi keselamatan itu hanya melalui iman dan kepercayaan kepada Yesus saja sebagai Kristus dan Tuhan, sebagai juru selamat. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sederhana sekali, Dek. Oke, teman-teman, kita boleh memberikan tanggapan lah atau pertanyaan. Aku sih mau nanya pertama ya, Dek. Kalau Oke, kemarin itu kan kitab 1 Timotius itu kan latar belakang penulisan. Waktu itu kan kondisi jemaat Efesus itu kan di tengah-tengah kehidupan mereka ada penyembahan berhala. Terus tempat Efesus itu sendiri sebagai sentral perdagangan gitu, sehingga banyak sekali pengajaran-pengajaran itu yang menyesatkan, termasuk juga pemilihan pelayan-pelayan Tuhan itu juga kurang benar gitu, sehingga dikasihlah wejangan gitu sama Timotius sebagai pemimpin gereja di Efesus. Nah, kalau untuk kitab Titus sendiri apa deh? Kalau dirimu tadi coba di slide pertama. Kalau slide saya pertama share. itu kan latar belakangnya langsung tips gitu kan, kalau tidak salah tadi. Coba itu slide kedua. Ini ya. Ini kan tips gitu kan terhadap Titus yang ada di Kreta gitu, di Yunani gitu. Kondisi atau gini, Titus ini dia pelayan kah atau jemaat saja? Apakah dia pemimpin jemaat yang ada di Kreta? Terus dia kondisi jemaat di Kreta Yunani itu kayak mana pada waktu itu gitu deh, sehingga keluarlah surat Paulus itu. Oke. Mungkin saya jawab dari pandangan saya sendiri ya, Bu. Kalau saya lihat Titus ini mungkin dia hanya sebagai anak didiknya Paulus yang dikirim ke kota Kreta untuk untuk menyaksikan atau melihat keadaan dari gerejanya gitu loh. Jadi serta juga mungkin untuk memberikan nasihat-nasihat juga untuk jemaat-jemaat yang dia berada di Kreta, kayak untuk menghindarkan ajaran-ajaran sesat. Karena mungkin pada zaman itu kenapa Paulus mengirimkan surat ini kepada Titus, mungkin pada zaman itu kan masih zamannya awal-awal kekristenan. Jadi bisa saja orang-orang di kota Kreta ini mendapatkan ajaran-ajaran yang bisa dibilang sesat ataupun keliru gitu, Bu.
Jadi masih butuh pengajaran lebih lagi. Karena sini kan juga Paulus menekankan bahwa gereja-gereja awal itu harus mempunyai pemimpin atau gembala gereja yang memiliki moralitas atau prinsip kekristenannya itu benar gitu Bu. Menurut pandangan Kristus sendiri, bukan memakai pandangan dari ilah-ilah lain ataupun kitab-kitab lain. Itu sih kalau dari saya sih. Hmm. Dirimu ada bukunya kan ini, Dek? Karena kita pengen belajar kan. Aku sih pengen belajar. Kalau kuliah dari Meta AI ya, nggak tahu ini bener Ya. atau enggak. Katanya sih pada waktu itu jemaat di Kreta itu banyak memberontak dan mengajarkan ajaran palsu. Hmm, Terus kan kalau Titus sendiri kan dia non Yahudi ya, iya. dia orang non Yahudi. Jadi mungkin juga diberikan apa namanya ya kekuatan kali ya barangkali. Kalau di Meta AI kayak gitu. Kalau di dia Wikipedia nggak tahu makanya memang harus ada buku sih. Di Iya, Bu. Wikipedia dia di sini disebutkan seorang yang hendak menjadi penatua Titus diingatkan soalnya kan dia juga kan sama dia kayaknya deh dengan Timotius Iya, sifat-sifat yang boleh menjadi pemimpin jemaat gitu kan. Tapi kan Titus ini apakah dia pemimpin jemaat pada waktu itu atau apa gitu kan. Karena dia agak mirip dia kayaknya tujuan penulisannya dengan ke Timotius gitu. Kalau aku sih latar belakangnya aja dirimu perlu tekankan kenapa iya. di jemaat kereta waktu itu apakah ada ajaran sesat atau gimana gitu. Atau mungkin Pak Deresman pernah ini nggak belajar lebih dalam tentang surat Titus? Belum Kak, baru malam ini diperdalam selama ini. Baru malam ini diperdalam. Karena Selama pintas saja. surat Titus ini kan kayaknya bukan surat yang sering dibicarakan di mimbar ya. Lebih sering itu Ya, kan Timotius, ya, Filemon. Titus ini kan mungkin juga cuma berapa pasal kan. betul, betul. Tapi ditulis dia, Dek. Dia masuk di dalam kanon. Ini artinya dia penting walaupun cuma berapa Iya. pasal. Sama kayak kitab Esther kan. Cuma 3 pasal kalau tidak salah. Dia masuk ke kanon Alkitab kan mesti ini orang penting ini Titus kan. Ya mungkin itu aja sih kalau dari aku sih perlu kita menggalinya lagi seperti apa, apakah Titus ini pemimpin atau jemaat biasa atau memang dia dituliskan memuridkan di Pulau Kreta gitu. Kalau Mungkin, saya sempat mm-mm, cari Ya, nih Bu, di mm-mm. sini saya cari ternyata dalam tradisi itu Titus itu dianggap sebagai uskup pertama di kota Kreta dan Oke. juga dihormati sebagai santo oleh banyak gereja-gereja Kristen. Karena Mm-mm. dianggap sebagai uskup pertama itu karena membangun dan memimpin gereja di pulau tersebut. Mm. Alasannya adalah kepercayaan dari Rasul Paulus termasuk dalam Titus 1 ayat 5, terus juga pemimpin rohani di Kreta, kedekatan dengan Rasul Paulus, dan yang terakhir tradisi dari gereja. Oke. Jadi mungkin bagus juga kalau dirimu masukkan Iya, sebagai info ya. Jadi kan karena kan nanti kalau bisa sih materinya kan di-sharing di grup ya, Dek. Jadi biar kita oke, oke. sama-sama bisa belajar juga. Saya rasa pun pasti begitulah. Dia masuk di dalam kanon Alkitab namanya disebutkan mestilah dia ya. orang penting pada masa itu kan. Walaupun kita belum pernah belajar ya Pak Deresman, tapi mesti dia orang yang penting di masa itu. Iya, Setidaknya itu penekanan eh, apa surat Paulus kepada Titus itu mengenai hal apa? Saya pikir itu yang bisa juga Didapat ditambah. ya. iya Pak. Kalau gitu Kak, ajaran sesat, penyembahan berhala, atau pemberontakan jemaat, atau apa gitu kan. Ya, oke. Yang lain mungkin ada yang mau Ya, nambahkan, mungkin Bu Endah. Saya mau nanya ya Bang Jer ya. boleh Bu. Kitab Titus ini saya suka karena di sana bagaimana hidup dalam keluarga, hidup berjemaat. Di situ kan dicatat semua ya, terutama di Titus 2 itu jelas sekali. Nah, di Titus 2 itu ada begini, bagaimana seorang ibu muda hormat pada suaminya, mengurus keluarganya gitu ya.
mengatur rumah tangganya dengan baik, baik hati, taat kepada suaminya, apa katanya supaya firman Tuhan tidak dihujat gitu ya Bang ya. Nah, yang mau saya tanyakan begini, bagaimana pandangan Bang Jere sebagai anak muda di zaman gini gitu ya, di zaman now gitu ya, melihat ibu-ibu muda yang notaben udah ke sosial media, udah kehidupan zaman now gitu dengan firman ini, bagaimana pola pola pandangnya Bang Jere dengan itu semuanya. Terima kasih Tuhan berkati. Pola pikir aku terhadap orang-orang pada zaman ini Bu, termasuk melalui buku kitab Titus ini, Ibu, Bu Erda, sorry. Iya betul, karena di situ kan seorang ibu muda dia rajin mengatur rumah tangganya, mengatur seisi rumahnya, hormat pada suaminya supaya firman Tuhan tidak dihujat. Sementara akhir-akhir ini kan seringkali begini, percuma ke gereja, percuma ini gitu. Jadi orang melihat kulit luarnya gitu. Kalau Bang Jere sebagai katakanlah anak muda gitu ya, eh, yang seumur Jere ini sekarang bagaimana kalau mengaplikasikannya ini dengan pola pandang Bang Jere sebagai seorang anak muda gitu ya, dengan ibu-ibu muda zaman now gitu. Oke. Kalau dari pandangan aku sendiri mengenai ini termasuk fenomena pada zaman sekarang juga ya Bu ya, yang di mana-mana Betul, makanya saya tanyakan begitu ya dari sudut pandang Bang Jere gitu. iya Ibu. Apa yang tadi Ibu bilang, ibu-ibu muda ataupun orang tua di zaman sekarang memiliki pola pikir yang kayak terbilang, kalau aku bilang kayak masa bodoh gitu dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang Tuhan bilang terhadap diri mereka gitu Bu. Betul. Itu termasuk pemikiran yang salah sih kalau dalam pandanganku, karena kan balik lagi kalau dalam tradisi gereja dan juga tradisi kita masing-masing sebagai termasuk rakyat Indonesia juga ya, memiliki prinsip di mana orang tua itu harus menjadi peranan atau wakil dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya gitu sih Bu, kalau dari saya. Kalau mereka kalau mereka adalah wakil Tuhan, seharusnya mereka tidak membiarkan anak-anaknya untuk melakukan apa yang mereka seperti lakukan, kayak misal masa bodoh apa yang Tuhan bilang, terus nggak mau ke gereja gitu kan, dengan bilang percuma berdoa terus lama, tapi eh, kalau percuma berdoa kalau keadaan kita selalu begini, lebih baik kita nggak usah berdoa gitu kan. Nah itu kan termasuk hal yang salah dalam pandanganku, mungkin semuanya juga begitu ya. Yang benar adalah orang tua malah harusnya menyuruh anaknya atau menasehati anaknya untuk berdoa bersama-sama dan melakukan kehendak yang benar seperti apa yang Tuhan ajarkan, seperti berdoa dan beriman lalu melaksanakan. Itu sih Bu kalau dari saya. Oke, terima kasih Gimana Bang Ibu? Jere. Salut buat anak muda zaman now ya. Maksudnya lebih ke penerapannya sehari-hari gitu. Bisa memandang dari segi positifnya gitu. Karena kalau kita memandang satu hal dari segi negatif, maka pikiran kita yang negatif. Jadi terima kasih Bang Jere buat anak muda zaman now. Saya salut lah. Maju terus ya Bang. Iya Ibu, thank you. Mungkin ada teman-teman mau nambahkan lagi atau bertanya. Bu Marlina tanya, Ya Bu. boleh Bu Marlina, ayo. Bu. Belum ada pertanyaan. Emang kita Baik. Titus ini kan dia cuma 3 pasal ya, Dek. Tapi Iya, seperti yang dibilang Bu Herda tadi, memang keren. Kenapa begitu? Dia kan ada berbeda sama kitab Timotius. Kalau kitab Timotius kan lebih menekankan kepada diakan, pendidik jemaat, pelayan gitu. Tapi kitab Titus ini dia bagaimana perempuan itu hidup sederhana, anak-anak, pelayan gitu. Nah, jadi itu yang mungkin apa ya, kondisi di jemaat kereta waktu itu gimana sehingga muncul itu, dan implikasinya kan zaman now ini kan kenapa ini ditulis, kan Alkitab ini berlaku sepanjang masa. Di zaman sekarang juga kan wanita-wanita harus kecantikannya jangan dikepang-kepang. Kalau implikasi bisa juga gini kan, banyak orang operasi iya. plastik, banyak orang menyerahkan pendidikan anak-anak tidak Ini lagi masuk kepada ke zaman orang dulu tua sih. gitu kan, tapi jadi banyak mungkin implikasinya yang bisa kita terapkan di masa kini gitu, nggak cuman dia menceritakan tentang
pelayan kan, tapi kayaknya dia juga fokus terhadap keluarga gitu. Kalau saya lihat kan di pasal 2 kan kayak gitu, laki-laki tua harus sederhana itu kan. Berarti zaman dulu entah kayak mana kejadiannya kan, perempuan tua juga harus beribadah gitu kan. Siapa tahu seperti kata Bu Herdo udah mama-mama pun kayak zaman now implikasinya masih bermedsos. Zaman now kan kayak Soal gitu. bermedsos bagus ya karena banyak nilai positif tergantung kita penggunaannya. Yang lebih Iya, penting itu bagaimana kita mengaplikasikan karena kan kalau dilihat itu dari kitab sesuatu yang Efesus, positif. iya, dilihat dari kitab Efesus kan tentang sifat manusia akhir zaman dibandingkan dengan Titus 2 ini sangat bertentangan ya. Karena memang Ya. zaman now kan lagi berlaku ini Efesus ini ya, sifat manusia akhir zaman gitu, garang, suka berselisih, tidak mau mendengar nasihat, melawan orang tua gitu ya. Jadi makanya saya tanya tadi, ya buat saya jawaban Bang Jere itu luar biasa gitu. Jadi tidak melihat segi negatifnya, tapi bagaimana melihat segi positifnya. Hanya orang yang berpikir positif lah yang bisa maju gitu. Iya, Ibu. Kalau juga menurutku soal apa namanya sosial media ini sebenarnya harusnya bisa menjadi sarana untuk kita memberikan firman Tuhan ya ataupun hal-hal positif lainnya gitu. Tapi malah sebaliknya di zaman sekarang tuh malah kehadiran sosial media ini malah dijadikan sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang negatif Bu. Itu sih dengan Titus ini kita belajar nih bahwa ternyata kemajuan di zaman sekarang tuh tidak semuanya itu positif tapi juga ada hal yang negatifnya juga. Itu sih kalau dari saya sih. Teman-teman ada mau bertanya lagi? Bang Jere, ini kan di sini Ya, ada boleh. pesan kan Kak, tentang gimana? penutup gitu. Ingatlah untuk ya tunduk gitu kan dan sebagainya gitu kan. Nah, pesan-pesan Bang Jere buat kita semua yang udah senior-senior kan sebagai anak muda. Kita senior-senior kadang eh, pemikirannya lebih kolot gitu. Nah, Bang Jere kan generasi Z ini ya. Pesan-pesannya apa sih tentang kayak sekarang kan media sosial itu. Yang tadi Bu Heda juga bahas kayak gitu kan. Mami-mami masih aja main media sosial kayak gitu. Itu apa buat kita? Pesanku. Wih, keren banget Oke. pertanyaannya. Salut buat email. Jawab Aku tuh malah Bang kok Jere. pertanyaan begini aku takut malah menjadi pengkritikan nih. Enggak, masalahnya gini kan, sekarang kalau orang tua ngomongin anak-anak, anak-anak sekarang jawabnya gitu, apa eh, enggak bisa seperti ini, kita tahu dari ini seperti ini, banyak perbantahan gitu. Nah, Iya, iya. sebenarnya kan masih ya anak-anak muda kan, zaman sekarang, sikapnya itu harus pesan-pesan buat orang tua itu gimana? Pesan-pesanku terhadap orang tua di luar sana dan di dalam sini. Iya, Eh, Pesanku itu kalau saat anak remaja ataupun anak dewasa muda sedang memainkan media sosial, ya tetap harus ya peran orang tua memang harus memberitahu juga ya, tapi dengan cara hmm, jangan terlalu seperti otoriter sih kalau diriku kan, karena kan kita juga tahu karena aku sendiri juga pernah mengalami yang namanya sikap otoriter dari orang tua aku, kayak misal ya itu karena salahku juga ya, karena kebanyakan main handphone ataupun media sosial akhirnya jadi lupa waktu dan mama akhirnya marahin aku gitu kan. Nah, pesanku selanjutnya lagi ya orang tua harus memahami apa yang anak itu mau gitu loh. Kalau mungkin anak itu mau tahu soal dunia, ya orang tua itu juga harus memberikan seperti apa, kalau aku bilang sarana ya, atau media yang sehat gitu sih dari dia. Terus juga karena kan dengan media sosial ini kan kita kan bisa jadi mengenal kan dunia luar dunia luar itu seperti apa, terus juga berita saat ini apa aja yang terjadi gitu kan. Jadi kehidupan anak muda zaman sekarang ini biar nggak jadi seperti nggak ngerti apa-apa gitu, tapi malah menjadi eh kaya akan informasi gitu, baik informasi lalu dan informasi sekarang. Banyak kok anak-anak muda di zaman sekarang
yang mereka memakai Instagram ataupun media sosial lainnya untuk mempelajari sebuah pelajaran seperti sejarah ataupun juga mempelajari mengenai gereja-gereja. Terus juga bahkan ada juga yang anak muda itu yang lagi giat-giatnya kepada Tuhan ataupun lagi berapi-api terhadap Tuhan, mereka menggunakan media sosial itu sebagai sarana menyebarkan Injil kepada manusia-manusia di luar sana gitu. Itu sih kalau dari saran. Intinya ya jangan terlalu keras lah gitu. Oke, teman-teman, kayaknya Jerry sudah mempresentasikan cukup baik ya. Tinggal mungkin nanti diri melengkapi dikit deh. Setelah itu kan mungkin bisa Iya, materinya iya, dikirim di grup, jadi kita sama-sama bisa iya. belajar. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa belajar juga lah dari Titus ini bagaimana implikasinya untuk kehidupan zaman now dengan tantangan yang mungkin berbeda ya. Tapi pasti ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari surat Titus dalam kehidupan masa kini. Oke, Jer, thank you ya sudah present. Thank you semuanya. Thank you untuk teman-teman yang sudah ngasih pendapat juga dan pertanyaan. Oke, setelah itu Jere udah selesai. Berarti kita masuk ke kelompok berikutnya ya, kelompok Siska ya, Dek? Kak, itu dulu Kak Melva Oh, Ibrani. oke. Oke, Dek. Melva, silakan, Dek. Oke, Untuk terima kalian. kasih Kak Esra. Saya Dek, mau menyapa dulu para nampak sama senior saya. mukanya, Dek. Jangan jidatnya aja, Dek. Kami rindu lihat wajahnya. Iya, laptop aku agak error, Kak. Jadi Oke. Ya, kalau biar kelihatan juga senyumnya. Iya kan. Nggak ada hubungannya laptop error sama jidat. iya ini, jadi kalau aku gerakin laptopku nanti ini error, ini mesti diservis nih. Oh, laptop saya. Oh, berarti harus Oke. dipegangin. Erat-erat. Iya, jadi nggak bisa digeser nih layarnya. Nanti kakak yang geser kak, kakak munduran biar kelihatan mukanya, biar Aku kelihatan mundur cantik. tuh. Betul. Mundur Bukan begini maju, bisa. maju. Oh, duduk Lebih maju lagi. dong. Pakai bantal. Coba pakai jodoh. Tuh, orang-orang pada pengen lihat kakak yang cantik. Ih, Aduh, ada juga Siska yang cantik lah. Antar kenal jodoh Siska Mediganjo. Oke. Mungkin Ayo ada lanjut. ya. Oke, Oke, terima Dek. kasih buat teman-teman semua. Shalom. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan kitab Ibrani. Sebelumnya kalau saya terpental, ini laptop saya agak error. Nanti Junio boleh bantu ya. Oke, bro. Boleh bantu aku. Oke. Sebentar. Apakah sudah bisa terlihat teman-teman semua? Masih OTW, Dek, masih gelap. udah. Udah. Tinggal digedein, Dek. Oke. Apakah sudah? Oke, bisa terlihat ya. Kakak. Oke. Oke. Saya akan mempresentasikan tentang kitab Ibrani. Mulai deh, nggak bisa aku klik nih. Nggak bisa next slide tuh kan. Coba ya, aku pakai ini aja. Juga nanti dapat laptop baru, tenang aja. Ya, amin Kak Vince. Ya, oke. Latar belakang, perpecahan dengan Yudaisme, konteks sejarah, kitab Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang mengalami tekanan untuk kembali ke Yudaisme. Pada abad pertama, kekristenan masih dianggap sebagai bagian dari Yudaisme. Tetapi seiring waktu muncul ketegangan yang menyebabkan perpecahan antara dua kelompok ini. Beberapa faktor yang berkontribusi pada perpecahan ini. Yang pertama, penganiayaan dari komunitas Yahudi. Orang Yahudi yang menjadi Kristen sering dikucilkan dari sinagoge dan komunitas mereka. Yang kedua, penghancuran bait suci dalam 70 Masehi. Setelah kehancuran bait Allah oleh Romawi, Yudaisme mengalami transformasi besar dan semakin menekankan Yudaisme rabbinik yang bertentangan
dengan ajaran Kristen, penolakan terhadap Yesus sebagai Mesias. Para pemimpin Yahudi menolak klaim bahwa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan nabi-nabi. Tujuan penulisan kitab Ibrani ditulis untuk meneguhkan iman orang Kristen Yahudi agar mereka tidak kembali ke Yudaisme. Yang kedua, menjelaskan keunggulan Kristus dibandingkan sistem keimaman dan hukum Taurat. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan perjanjian lama dan bahwa sistem korban dalam Yudaisme tidak lagi diperlukan. Perpecahan dengan Yudaisme dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani menjelaskan bahwa sistem Yudaisme lama telah digantikan oleh perjanjian baru dalam Kristus. Kristus lebih tinggi dari para nabi dan malaikat. Kristus adalah imam besar yang lebih besar daripada para imam Lewi. Korban Kristus lebih sempurna daripada korban dalam Taurat. Perjanjian baru dalam Kristus menggantikan perjanjian lama. Tidak diketahui kepada siapa surat ini dialamatkan, sekalipun Roma merupakan kemungkinan. Judul kitab ini di dalam naskah-naskah Yunani yang tertua hanyalah kepada orang Ibrani. Sekalipun demikian, isi surat ini menunjukkan bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Penggunaan Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani oleh penulis ketika mengutip PL menunjukkan bahwa para penerima surat ini mungkin adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina. Kalimat terimalah salam dari saudara-saudara di Italia versi Inggris NIV. Mereka dari Italia mengirim salam dalam Ibrani 13 ayat 24. Mungkin sekali berarti bahwa penulis sedang menulis kepada orang-orang yang tinggal di Roma dan mencantumkan salam dari orang-orang percaya dari Italia yang dalam perantauan. Para penerima surat ini mungkin terdiri atas kelompok-kelompok persekutuan rumah yang merupakan bagian dari jemaat gereja yang lebih luas di Roma. Beberapa di antaranya mulai menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi mereka sebelumnya, karena mereka dianiaya dan putus asa. Penulis surat Ibrani ini tidak disebutkan baik dalam judul kitab yang semula maupun sepanjang surat ini, sekalipun ia merupakan tokoh yang cukup dikenal pembacanya. Oleh karena satu dan lain alasan, identitas penulis hilang sekitar akhir abad pertama. Selanjutnya dalam tradisi gereja mula-mula, muncul berbagai pendapat mengenai orang yang mungkin merupakan penulis surat ini. Pendapat bahwa Paulus menulis surat ini baru tersebar luas pada abad kelima. Banyak ahli TB yang berpandangan konservatif dewasa ini beranggapan bahwa Paulus tidak mungkin menulis surat ini karena gaya penulisan yang halus dan bercorak Alexandria, ketergantungan pada Septuaginta, cara memperkenalkan kutipan-kutipan PL, cara berargumentasi dan gaya mengajar, susunan argumentasi dan hal tidak menyebutkan dirinya itu bukan merupakan gaya Paulus. Penulis kitab, suatu teka-teki yang lebih besar adalah penulis kitab ini. Penulis tidak menyebutkan namanya sendiri atau menyebutkan suatu keadaan atau hubungan yang akan mengungkapkan jati dirinya secara pasti. Pengamatan terhadap surat ini menunjukkan bahwa penulis adalah orang yang memiliki kemampuan sastra yang tinggi dengan gaya yang lebih mendekati gaya Yunani klasik dibandingkan para penulis Perjanjian Baru lainnya. Waktu penulisan 67 sampai 69 Masehi tidak dapat dipastikan. Surat ini ditulis dalam masa hidup generasi Kristen yang kedua dan pada suatu tenggang waktu yang cukup lama setelah orang-orang itu menjadi percaya dan bertobat. Timotius telah dipenjarakan tetapi masih hidup dan sudah dibebaskan. Sebutan tentang imamat menyiratkan bahwa bait Allah masih berdiri, tetapi kehancuran lembaga-lembaga Yahudi sudah dekat. Penganiayaan umat Kristen sudah membayang. Surat ini rasanya paling sesuai dengan keadaan pada akhir dekade ke-6, ketika gereja di Roma dengan ketakutan menghadapi penganiayaan. Berikut kerangka kitab. Tujuan penulisan kitab
Surat Ibrani terutama ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan penyataan Allah dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Ia menunjukkan bahwa penyediaan penebusan di bawah perjanjian yang lama sudah digenapi dan tidak terpakai lagi karena Yesus telah datang dan menetapkan suatu perjanjian yang baru oleh kematiannya yang mengerjakan perdamaian. Penulis menantang para pembacanya untuk tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahannya untuk maju terus menuju kedewasaan rohani dan untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Kristus. Berikut garis besar kitab. Tema kitab perjanjian yang lebih baik dalam Ibrani 8:6, Ibrani 9 ayat 15, dan yang kedua tema kitab konsep yang benar tentang kemuliaan Kristus dalam Ibrani 1 ayat 3 dan Ibrani 2 ayat 9. Ciri khas kitab, 8 ciri utama menandai surat ini. Surat ini unik di antara surat-surat PB karena bentuknya surat ini berawal seperti sebuah risalah, dilanjutkan bagaikan khotbah dan diakhiri seperti surat Origenes. Di antara semua kitab PB, surat ini menggunakan bahasa yang paling halus, paling mendekati gaya penulisan Yunani klasik daripada penulis PB lainnya. Inilah satu-satunya kitab PB yang mengembangkan konsep pelayanan Yesus sebagai imam besar. Ajarannya tentang Kristus ini sangat kaya variasi dan memakai lebih daripada 20 nama dan gelar untuk Kristus. Yang kelima, kata kuncinya adalah lebih baik, dipakai 13 kali. Yesus lebih baik daripada malaikat dan semua tokoh perantara PL. Ia memberikan perhentian, perjanjian, pengharapan, keimaman, korban pendamaian, dan janji-janji yang lebih baik. Surat ini berisi pasal yang paling menonjol dalam kitab mengenai iman. Surat kitab ini syarat dengan kutipan dan petunjuk kepada PL, sehingga memberikan pengertian yang berharga mengenai penafsiran umat Kristen mula-mula terhadap sejarah dan ibadah PL, khususnya dalam bidang lambang-lambang. Surat ini memberikan lebih banyak peringatan mengenai bahaya-bahaya kemurtadan rohani daripada kitab lainnya dalam PB. Ayat kunci Ibrani 4 ayat 1-4, karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Relevansi bagi orang percaya, yang pertama menguatkan iman dalam menghadapi pencobaan, yang kedua mendorong untuk hidup dalam kekudusan dan pengharapan, yang ketiga mengingatkan bahwa keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Kesimpulan, kitab Ibrani mengajarkan bahwa Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Yang kedua, iman adalah dasar kehidupan Kristen. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan pengharapan. Berikut daftar pustaka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Oke, teman-teman semua. Amin. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti boleh bersama kita tanyakan ke Bu Mary, karena kitab Ibrani cukup banyak, ada 13 pasal dan cukup complicated juga teman-teman. Jadi kalau saya tidak menjawab, nanti boleh mungkin Kak Esra, Pak Desmond boleh bantu jawab juga. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Aku mau tanya, Kak. Tadi kan penulisnya kan katanya anonim ya, jadi kayak masih ada perdebatan ya, siapa yang nulis gitu. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan si penulis kitab Ibrani ini sama penulis kitab Yakobus? Menurut kakak sama atau enggak, Kak? Kalau misalkan ini dari yang sudah kakak pelajari ya, gitu. Thank you. Oke, thank you Siska. Ada beberapa di sini sih aku baca di buku Meryl ya, Meryl Siteni ya.
Ya memang ada beberapa beranggapan itu para sarjana katanya menyimpulkan ya. Ada kelihatannya Rasul Paulus sebab dialah satu-satunya orang yang mampu menulis kitab yang dalam, tinggi, dan kaya seperti ini. Disinggungnya Timotius dan nada persekutuannya juga menunjukkan Paulus sebagai penulisnya. Begitu Siska. Tapi kalau misalkan itu kan si bukti-buktinya udah ada ya maksudnya gitu. Tapi kenapa masih diragukan? Jadi maksudnya kenapa sih mereka ragu kalau Paulus, sedangkan kan di sini kan maksudnya si kitab Ibrani ini keyahudiannya kelihatan banget ya, sedangkan apa namanya maksudnya gue jadi bingung sendiri ngomong. Intinya eh, kenapa masih diragukan kalau maksudnya itu merujuk ke Paulus gitu loh Kak? Apa yang bikin ragunya gitu? Ya, oke, aku tampilkan sebentar ya. Oke. Hmm, sebentar. Iya, ini kan dibilang ya. Tadi kan Siska tanya kenapa masih ragu gitu ya. Paulus bukan gitu ya. Tapi di sini dibilang karena ini sih sekalipun judul kitab ini naskah, oke, menunjukkan bahwa penggunaan Septuaginta. Nah itu tuh Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh penulis ketika mengutip PL. Jadi di kitab Ibrani ini memang banyak dikutip ayat-ayat Perjanjian Lama gitu ya. Penerima surat ini mungkin adalah orang-orang Yahudi. Kan. Tunggu sebentar ya. Penulis surat Ibrani tidak disebutkan baik dalam judul kitab yang semula maupun sepanjang surat ini, sekalipun ia merupakan tokoh yang cukup dikenal. Oleh karena itu, satu identitas penulis ini hilang. eh iya sih ya, karena yang berpandangan konservatif dewasa ini beranggapan bahwa Paulus tidak mungkin menulis surat ini karena gaya penulisan yang pada ketergantungan pada Septuaginta, cara memperkenalkan kutipan PL, cara berargumentasi dan gaya mengajar susunan argumentasi dan tidak menyebutkan dirinya bukan merupakan gaya Paulus. Aku sih dapat informasi dari buku Merrill ini seperti ini, Siska gitu ya. Jadi ada yang beranggapan itu Paulus, ada juga yang beranggapan itu nggak mungkin Paulus karena uh, gaya penulisannya itu ketergantungan pada Septuaginta gitu ya. Jadi menerjemahkan kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, cara memperkenalkan kutipan-kutipan PL, cara berargumentasi dan gaya mengajarnya. Begitu Siska. Oh, oke. Dari Mungkin buku karena si gaya bahasanya juga nggak sama gitu ya sama yang surat-surat si Paulus yang lain gitu ya kayak. Ya, itu menurut buku Merrill Tenney ya, yang aku baca seperti itu. Dan di buku Merrill Tenney pun dituliskan ya itu tadi. Ini aku kutip dari buku Merrill Tenney nih, suatu teka-teki yang lebih besar adalah penulis kitab ini dari bukunya Merrill Tenney. Penulis tidak menyebutkan namanya sendiri gitu ya. Pengaman surat menunjukkan bahwa penulis adalah orang yang memiliki itu aja yang aku baca di buku Merrill ini seperti itu. Jadi Oke. ya. Thank you Kak Melva ya. Thank you juga Siska. Ada lagi teman-teman? Ada Resman Shalom, atau Kak Melva. Herda Halo Mami Herda. Sebenarnya atau Pak enaknya ada Bu Mary ya, tapi kalau misalnya saya tanya jangan merasa, ih kok banyak banget sih nanyanya, saya hanya bertanya aja di situ kan kalau nggak salah di apa namanya di Ibrani 7 ayat 17 ya kalau nggak salah itu ada imam besar. Kenapa Tuhan Yesus itu disebut apa namanya disebut imam besar menurut peraturan Melkisedek gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, kan di Ibrani 12 ayat 1 dan 2 itu
ada disebutkan perlombaan iman. Menurut Melva, apa sih perlombaan iman buat diri Melva sendiri? Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, yang pertama tadi apa, Mam? Imam besar menurut ketentuan Kenapa Tuhan Melkisedek. Yesus disebut imam besar menurut peraturan Melkisedek? Nanti sembari Melva boleh tanya, tapi aku udah pernah di belajar itu ya Bu Herda, tapi nanti bisa kita tanya sama Bu Mary. Kenapa disebut Yesus Kristus itu imam besar menurut peraturan Melkisedek? Yang pertama, kita tahu bahwa imam-imam pada zaman dahulu itu dia harus datangnya dari suku Lewi. Sementara Yesus Kristus itu bukan suku Lewi, dia datangnya dari suku Yehuda gitu. Jadi siapa itu Melkisedek? Kalau kita lihat di Alkitab dia tidak beribu, tidak berbapak katanya. Jadi kenapa Yesus Kristus itu disebut imam besar menurut peraturan Melkisedek? Karena Yesus Kristus tidak lahir dari keturunan Lewi, tapi dia dari suku Yehuda gitu, Bu Herda. Jadi dia imam besar itu bukan dari keturunan Lewi gitu. Tapi mungkin nanti bisa kita perjelas lagi, tapi seperti itu waktu itu. Eh, waktu juga waktu itu kami belajar tentang perpuluhan gitu kan. Waktu Abraham itu memberikan perpuluhan kepada Melkisedek gitu. Eh, Sementara kalau kita belajar tentang perjanjian lama gitu, perpuluhan itu kan diberikan itu untuk suku Lewi gitu. Sementara Abraham memberikannya kepada Melkisedek gitu, yang adalah gambaran Tuhan sendiri gitu. Jadi disebut sebagai Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek gitu, karena dia bukan dari suku Lewi. Seperti itu. Tapi kalau Melva misalnya menemukan jawaban lain, boleh ditambahkan, Dek. Iya, itu juga yang aku baca, Kak. Jadi memang kenapa sih memang di kitab Ibrani banyak disinggung tentang perjanjian lama, dikutip gitu ya. Karena memang latar belakang kitab ini karena kan terjadi perpecahan ya tadi ya. Jadi orang Kristen yang saat itu disuruh ikut aliran Yudaisme itu gitu. Jadi karena banyak iman mereka goncang gitu ya, disuruh ikut aliran Yudaisme itu, makanya tuh dikatakan ya, disebutkan kalau saya baca di kitab Ibrani gitu ya, sebentar. Makanya waktu itu banyak iman Kristen yang goyah gitu ya, dan karena kalau mereka nggak ikut Yudaisme itu mereka akan mengalami penganiayaan ya. Makanya penulis ini menyebutkan gitu ya, mengutip kembali, jangan iman kamu goyah kalau Allah itu berfirman dengan perantara anaknya yaitu Yesus. Terus dikatakan lagi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran wujud Allah. Gitu. Jadi iman orang Kristen waktu itu diteguhkan kembali. Nama yang dikaruniakan oleh kepada Yesus tuh kepadanya jauh lebih indah daripada nama yang lain gitu ya. Terus dikatakan juga Yesus lebih tinggi dari Musa, Yesus lebih tinggi dari Yosua, Yesus lebih tinggi dari malaikat gitu ya. Jadi iman Kristen pada saat itu tuh diteguhkan lagi karena mereka udah mulai goyah karena mendapat ancaman gitu ya agar mereka masuk aliran Yudaisme ini. Jadi disebutkan lagi lah menurut peraturan Melkisedek kalau Yesus itulah imam besar gitu ya. Jadi ya keluarlah ayat seperti ini karena memang waktu itu penulis mengutarakan gitu ya siapakah Yesus itu gitu. Pertanyaan Bu Henda yang kedua tadi apa Bu? Sorry, yang pertama gimana mungkin dari Kak Esra mau tambahkan kembali atau dari Pak Deresma atau teman-teman semua? Yang kita baca memang kayak gitu, Dek. Terus kan kitab Ibrani itu kan nggak ketahuan penulisnya. Mungkin dirimu kan udah pernah ke Qumran kan, Dek Melva? Iya, udah Kak yang kitab-kitab Jadi itu di ya. situ kan banyak sama seperti zaman dulu banyak ditemukan tulisan-tulisan tapi nggak tahu siapa penulisnya. Termasuk kitab Ibrani itu seperti itu. Betul, Jadi di situ kan ada juga masih tulisan-tulisan dipajang ya, Dek, di Qumran itu betul. kan yang ditulis orang-orang kudus pada waktu itu. Nah, jadi kenapa ini tetap dimasukkan dalam kanon
Alkitab kita gitu, karena memang isinya itu dia relevan, ada dia diceritakan tentang perjanjian lama, terus Yesus siapa gitu. Jadi penulisnya memang menurut beberapa kanon yang pernah aku baca itu kan ada kanon Marcionate, katanya kan ada kanon Marutorian dan lain sebagainya, itu memang nggak ditemukan siapa penulisnya. Cuman karena dia pengajarannya itu benar menurut bapak-bapak gereja, maka tetap dijadikan ini masuk di dalam kanon Alkitab kita gitu. Jadi Yes. kayak gitulah. Tapi nanti kan ini rekaman kan kita kasih sama Bu Mary. Jadi kalau nanti ada yang belum lengkap, mungkin beliau nanti boleh menambahkan gitu. Terus langsung saja mungkin ke pertanyaan kedua gitu ya Bu Herda. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, nanti kita tanya langsung sama ahlinya. Iya, Mungkin pertanyaan kedua ya, supaya kita masih ada waktu sempat ke Siska. Siska, ya. Oke. Jadi apa perlombaan iman ya menurut Melva? Kalau nggak salah tadi gitu ya Bu Herda, pertanyaan kedua. Oke. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, maksudnya Bu Herda, pertanyaannya apa makna dari perlombaan iman? Begitu ya, Mam? Bukan makna, bagaimana menurut Melva perlombaan iman itu gitu. Oh, ya. Perlombaan iman ya. Kalau namanya perlombaan itu kan pasti ada garis finishnya ya. Ada finishnya gitu, ada startnya, ada finishnya gitu ya. Jadi kalau kita startnya itu kita memulai dengan roh ya, kita lahir baru, dibaptis, selam, dipenuhi Roh Kudus, berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh, berbuah gitu ya. Dan biarlah ini terus buah kita tetap, kata Tuhan ya, sehingga sampai garis finish tuh kita mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh juga, bukan dengan daging gitu ya. Jadi memang hidup kekristenan kita itu seperti ya Rasul Paulus bilang kan ya seperti perlombaan ya, seperti perlombaan lari gitu. Setiap orang percaya pasti memiliki lintasan yang telah ditetapkan Tuhan. Lintasan Melva beda dengan lintasan Mami Herda, salib Melva beda dengan salib Mami Herda gitu ya. Jadi setiap kita itu punya bagian masing-masing, punya salib masing-masing, punya ujian masing-masing gitu ya. Jadi butuh ketekunan, kesabaran gitu. Karena perjalanan iman kita ya nggak selalu mudah. Waktu kita masuk ke lintasan berikutnya, mungkin kita harus melewati ujian, masalah, pergumulan, tantangan gitu ya. Jadi saya percaya untuk dari start kita menuju finish, saya percaya itu nggak mudah gitu ya. Tapi kalau kita bersama Tuhan gitu, pasti Tuhan yang memampukan perjalanan rohani kita, perlombaan rohani kita. Yang selanjutnya mungkin dalam lintasan perlombaan itu kita menghadapi hambatan, mungkin ada dosa, beban yang kita hadapi mungkin ya. Dan di Ibrani 12 dikatakan untuk kita menuju finish itu ya tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita gitu. Karena dosa itu adalah penghalang utama yang dapat menghambat perjalanan iman kita menuju garis finish gitu. Jadi memang perjalanan rohani kita butuh kita tinggal dalam hadiratnya gitu ya, supaya kita nggak gampang tergoda oleh dosa, hawa nafsu, karena dosa itu menjadi penghalang utama yang dapat menghambat perjalanan iman kita sampai ke garis finish. Yang selanjutnya biar menuju garis finish itu fokus kita itu cuman Yesus yang jadi teladan gitu ya. Seperti Bu Selvi bilang tadi, jangan fokus kita hamba Tuhan gitu ya, atau siapapun yang kita kagumi gitu. Tapi biar supaya kita menuju garis finish,
biar cuma Yesus yang menjadi teladan kita satu-satunya, yang menjadi pemimpin kita, yang kita tuh cuma memandang Dia gitu, supaya kita nggak kehilangan arah atau semangat gitu ya. Nggak nyimpang kanan kiri, tetap tetap fokus sama Tuhan, tetap pandang Tuhan, tetap berjalan terus menuju garis finish yang Tuhan tetapkan buat kita. Itu Bu Herda, apakah ada yang Ya, kayaknya tinggal doa berkat. Terima kasih Bu Bafa. Oke, Thank you. satu pertanyaan lagi ya Kak Vince sebelum kita masuk ke Siska. Silakan. Silakan Kak Vince. Tadi Siska dulu Kak. Siska dulu gak enak. Siska dulu. Bukan, Siska mau presentasi Kak. Jadi kalau mau Oh, bertanya, ini pertanyaan pertanyaan terakhir. Oke, sorry. Oke, di Ibrani ini aku pernah apa namanya tadi teringat tentang Melkisedek itu. Melkisedek itu kan banyak di hampir sama-samain dengan Kristus gitu ya. Karena dia tidak berbapak, tidak beribu, dia tidak apa namanya silsilahnya itu dia hampir sama-samain. Tapi yang saya cuman mau ingin tahu eh Melkisedek itu apa ya? Yang pertama kali disebut di dalam kitab apa ya gitu. Kayaknya ceritanya cuma di apa ya di Ibrani aja ya atau yang lain teman-teman tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Vince. Jadi memang kitab Ibrani ini banyak mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, Kak. Jadi pertama kali tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kak Esra. Melkisedek itu Ada di Kejadian kitab 14. kejadian waktu Abraham itu loh, Kak. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 itu ada cerita tentang pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Iya. Iya, betul. Kejadian 14. Ia adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi yang memberkati Abraham dan menerima perpuluhan darinya. Nah, itu. Jadi pertama kali disebutkan Melkisedek dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 gitu ya. Ada juga di Mazmur 110 nubuat tentang seorang imam selamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, di sini tuh udah dinubuatkan tuh bahwa Yesus adalah ya imam besar menurut peraturan Melkisedek. Itu Kak Vince. Jadi dia adalah Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi, yang memberkati Abraham dan menerima perpuluhan dari dia. Kalau nggak salah kemarin udah disinggung juga sama dosen kita Pak Daniel ya. Dia juga kayaknya pernah juga deh tentang Melkisedek itu. Oke, Oke, Pak, terima kasih. makasih Kak Vince. Oke, teman-teman, kayaknya pertanyaannya menarik ya. Memang kitab Ibrani ini agak unik ya, seperti yang dibilang Melva ya. Ya, nggak apa-apa, nanti dikasih juga di-share slide-nya di grup ya, Dek, biar bisa belajar Ya, kitab yang tidak diketahui penulisnya, tapi masuk dalam kanon Alkitab karena memang isinya itu relevan gitu. yes. Menurut analisa bapak-bapak gereja kita. Oke, thank you deh untuk presentasinya. Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman semua. Yes. Hati. Oke, jadi kita masih ada waktu. Jadi karena targetnya hari ini sampai Siska, jadi boleh dipersiapkan diri ya, Dek. Oke, Untuk Kak. bawa presentasinya. Junior, help me. Oke. Gedein aja, Dek. Wis tah. Itu ya. Oke, Siska. Oke. Oke, shalom semua teman-teman, selamat malam.
malam hari ini kita mau sama-sama belajar mengenal kitab Yakobus. Jadi eh, di sini ketika aku presentasi bukan aku juga sudah eh, paling menguasai ya, tapi kita di sini sama-sama belajar karena aku juga masih belajar. Mari kita sama-sama melihat pendahuluan. Tolong deh. Wow. Atau kegedean ya. Oke, thank you. Gede lagi. Oke. Ya, surat Yakobus adalah salah satu kitab dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen yang digolongkan ke dalam surat-surat umum. Dalam bahasa Yunani, Katolike Epistole. Karena pada mulanya surat ini dialamatkan kepada suatu sidang pembaca yang lebih luas daripada jemaat lokal. Salam kepada kedua belas suku di perantauan Yakobus 1 ayat 1 dan juga petunjuk-petunjuk lainnya di Yakobus 2 19-21 menunjukkan bahwa surat ini pada mulanya ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Mungkin para penerima surat ini termasuk orang-orang pertama yang bertobat di Yerusalem dan Stefanus mati syahid terserak oleh penganiayaan sejauh Fenisia, Siprus, Antioquia dan lebih jauh lagi di kisah 11 sampai 19. Inti dari keseluruhan surat ini adalah menguraikan berbagai pokok pandangan Kristen seperti misalnya kekayaan dan kemiskinan, godaan, kelakuan yang baik, prasangka, iman dan perbuatan, ucapan-ucapan mulut, kebijaksanaan, pertengkaran, keangkuhan dan kerendahan hati. Hal yang menyalahkan orang lain, membual, kesabaran dan doa. Surat ini juga menekankan bahwa dalam menjalankan agama Kristen, iman harus disertai dengan perbuatan. Oke, lanjut. Latar belakang penulisan. Oke, surat Yakobus adalah surat yang berisi nasihat dan teguran kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yudaisme, mengalami disharmoni karena kesalahan dalam mengimplementasikan kehidupan Kristen karena masih dipengaruhi tradisi lama. Lalu, banyak orang Kristen tidak menunjukkan kehidupan Kristen dalam perbuatan sehari-hari. Kitab Yakobus menekankan pentingnya membuktikan iman melalui perbuatan nyata, serta mengajarkan bahwa kekristenan adalah membuktikan hidup bermoral, bukan sekedar pengajaran moralitas. Lanjut. Penulis kitabnya adalah Yakobus. Yakobus diyakini sebagai penulis kitab berdasarkan pendapat Eusebius yang diperolehnya dari seorang penulis abad kedua, Hegesippus, yang menyatakan bahwa Yakobus saudara Tuhan yang diberi gelar yang benar. Tahun penulisan menurut buku Merrill C. Tenney, New Testament Survey, penulisan antara 45 sampai 50 Masehi. Oke, untuk tempat penulisan sendiri, karena Yakobus tinggal di Yerusalem dan dia menjadi pemimpin gereja di sana, jadi kemungkinan besar dia menulis suratnya di area itu. Lanjut. Penerima kitab Yakobus dengan sangat jelas dinyatakan oleh Yakobus bahwa surat ini ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan. Ada di Yakobus 1 ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku yang tersebar di seluruh dunia. Meskipun masih perlu kajian tentang kebenaran orang yang percaya di perantauan, namun kemungkinan bahwa kedua belas suku yang dimaksudkan ialah orang Yahudi yang berada di luar Palestina, yang kepergiannya adalah karena adanya penawanan penganiayaan, terutama setelah kematian Stefanus, yang menyebabkan mereka melarikan diri ke berbagai daerah seperti Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Tujuan penulisan kitab. Orang Kristen dalam masa itu berada dalam berbagai-bagai pencobaan, kemungkinannya penganiayaan. Yakobus menulis kepada orang-orang percaya untuk mendorong mereka tetap bersukacita dan bersabar. Dikaitkan dengan perbuatan baik secara perorangan maupun dalam persekutuan dengan orang lain. Sebagian orang percaya tidak menjalani cara hidup yang sesuai dengan iman yang mereka nyatakan dalam Kristus. Dengan demikian, surat ini banyak mengemukakan masalah-masalah seperti pandangan yang keliru tentang iman dan dosa, kemunafikan, memandang muka, perselisihan, dan memanggil orang-orang percaya untuk menjalani hidup yang benar dan kudus. Dek, suaranya agak pelan-pelan, kecepatan. Oke, sorry. Oke, ini adalah kerangka kitab Yakobus. Ada ucapan dan salam, sifat agama yang benar, sifat imam yang benar. Lanjut. Lalu ada sifat hikmat yang benar. Lalu ada kata penutup atau tujuan kebijaksanaan suatu kesaksian yang berhasil. Lanjut, Dek. Ini adalah garis besar kitab Yakobus. Ada salam Kristen, terus menghadapi pencobaan dan menarik manfaatnya, mendengarkan firman Allah dan melakukannya, tidak pilih kasih, dan menunjukkannya. Lalu ada mengaku beriman dan membuktikannya, menyadari jebakan-jebakan dan mengelakkannya.
kebajikan dan kehidupan Kristen. Lalu ini adalah tema utama kitab. Tema utama dari surat Yakobus adalah praktek iman yang hidup atau bukti iman yang benar. Yakobus menekankan pentingnya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Lanjut. Itu nggak kelihatan atasnya deh. Eta nu enable editingnya coba diklik baik gara. Oh, udah, oke. Ciri khas kitab Yakobus. Surat ini kemungkinan besar merupakan kitab PB yang pertama-tama ditulis. Lalu yang kedua, walaupun hanya 2 kali menyebut nama Kristus, surat ini lebih banyak berisi kenangan akan ajaran Yesus, termasuk setidak-tidaknya 15 petunjuk kepada khotbah di bukit, lebih dari semua surat PB yang tergabung. Lalu ada 108 ayatnya, lebih daripada separuhnya adalah perintah. Lanjut. Lalu coba deh, ini nih. Dalam banyak hal, surat ini merupakan Amsal PB karena penuh dengan hikmat ilahi dan instruksi praktis untuk menjalankan kehidupan Kristen yang sejati, dan ditulis dengan gaya penulisan yang tegas dan tepat dengan perintah yang singkat dan analogi yang hidup. Lalu Yakobus adalah pengamat cermat tentang cara bekerjanya alam dan tabiat manusia berdosa. Dia seringkali menarik pelajaran dari alam untuk menyingkapkan tabiat manusia berdosa. Ada Yakobus 3:1-12. Lalu surat ini lebih menekankan hubungan di antara iman dengan perbuatan daripada kitab PB lainnya. Yang terakhir, Yakobus seringkali disebut sebagai Amos PB karena dia dengan bersemangat membahas persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial. Ini adalah ayat utama dari kitab Yakobus 2 ayat 26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Lanjut. Ini apa? Oh ya, ini ayat-ayat terkenalnya, familiar lah ya, teman-teman semuanya. Lanjut deh. Yang ke-20, slide 20. Ya, ini juga ayat-ayat terkenal. Terus lanjut lagi. Oke. Lanjut. Oke, ke conclusion atau kesimpulannya. Kitab Yakobus yang terdiri dari 5 pasal merupakan kitab pertama dalam Perjanjian Baru dan yang digolongkan dalam surat-surat umum karena awalnya ditujukan kepada sidang pembaca yang lebih luas, khususnya orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Surat ini ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan kita, yang digelari dengan sebutan yang benar atau obilas, yang dalam bahasa Yunani berarti benteng umat, yang adalah juga seorang pemimpin umat di masa itu, menekankan bahwa dalam menjalankan agama Kristen, iman harus disertai dengan perbuatan. Menurut tradisi Yakobus mati martir pada tahun 62. Jadi kitab Yakobus ditulis sekitar tahun 45 sampai 50. Meskipun orang tidak dapat membuktikannya secara mutlak, namun isinya sangat cocok dengan keadaan pada masa itu. Lalu, walaupun tidak ada sumber pasti yang menjelaskan di mana surat ini ditulis, namun kemungkinan besar Yakobus menulis suratnya dari Yerusalem karena posisi Yakobus sebagai pemimpin gereja di Yerusalem memperkuat asumsi bahwa surat ini ditulis di kota tersebut. Lanjut. Oke. Tema utama dari surat Yakobus adalah praktek iman yang hidup, bukti iman yang benar. Jadi Yakobus menekankan pentingnya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dia mendorong setiap kita orang percaya untuk menunjukkan iman mereka melalui tindakan nyata, seperti membantu orang miskin, menjaga mulut mereka dari dosa, dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Lalu garis besar ini mencakup berbagai nasihat praktis dan etika yang diajarkan Yakobus untuk membantu umat Kristen hidup sesuai dengan iman mereka melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristen menghadapi pencobaan dan menarik manfaatnya, mendengarkan firman Allah dan melakukannya, tidak pilih kasih dan menunjukkannya, mengaku beriman dan membuktikannya, menyadari jebakan-jebakan dan mengelakkannya, kebajikan dan kehidupan Kristen. Isi kitab Yakobus adalah bahwa iman Kristen yang sejati harus dinyatakan dalam perbuatan kebajikan. Meskipun Yakobus menekankan perbuatan kebajikan, ia tidak mengajarkan bahwa perbuatan itu adalah alat untuk memperoleh keselamatan, melainkan hasil dari keselamatan. Dengan demikian, surat Yakobus tidak menentang doktrin Paulus mengenai pembenaran karena iman, melainkan melengkapi ajaran tersebut. Kita udah belajar juga di pujian penyembahan ya, bahwa kasih itu mendahului hukum Taurat, seperti itu ya, itu tadi yang di nomor 6. Terus yang ketujuh, kitab Yakobus memiliki beberapa ciri khas. Kitab Perjanjian Baru yang pertama ditulis, berisi kenangan ajaran Yesus, terdiri dari 108 ayat yang setengahnya berisi perintah, surat Amsal dalam Perjanjian Baru, pengamatan alam dan tabiat manusia, hubungan iman dan perbuatan, Amos dalam Perjanjian Baru karena ia bersemangat membahas ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial. Udah ya, Dek? Oke, ini adalah sumber-sumber yang aku ambil. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Gak ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Jangan susah-susah tapi ya. Saya cuma mau kasih 2 jempol buat Siska. Terima kasih, Kak Endah. 2 jempol juga buat kakak. Oke, kelas, any questions so far? Wih, gaya. Sok-sokan ikut-ikut Mr. Robby. Silakan teman-teman. Nanti kalau aku nggak bisa jawab, Kak Esra sama Pak Deresman juga yang jawab. Ada pula gitu. Ayo Bang Ronald tanya sekali-sekali. Bagus, kita selesaikan saja. Waktu sepertinya sudah malam. Masih ada itu waktu. Silakan Jeremy juga boleh nanya, Pak Deresman boleh, Kak Vince boleh. 21:10 masuk PPW ya. Jadi makanya kenapa tadi aku ngebut, maaf ya teman-teman ya. Mengingat durasi waktu soalnya. Tapi intinya dapat dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau kitab Yakobus ini intinya itu ngajarin, ngasih panduan praktis sama kita orang-orang Kristen gitu. Untuk apa ya? Untuk kita itu bisa hidup sama seperti Tuhan Yesus. Jadi ini tuh panduan praktis gimana sih orang percaya itu harus hidup gitu. Menunjukkan iman yang sejati. Jadi harus disertai juga dengan tindakan sehari-hari. Jadi intinya itu adalah seperti itu. Yakobus itu ngasih panduan-panduan untuk setiap kita. Biar kita itu apa namanya? Bisa ngebuktiin iman kita sama Tuhan kayak gitu. Untuk menguatkan, terus untuk mendorong orang-orang Kristen untuk tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus ya. Walaupun tadi kan 12 suku di perantauan itu mengalami penganiayaan, nah itu juga maksudnya salah satunya adalah untuk itu gitu, untuk nguatin juga. Gitu teman-teman, intinya begitu. Oke, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanya? Oke, Neng Siska, jujur gancang ting macan tengah Nya arti mami di bawah hampura ngomong pisan naon. iya soalnya waktu euy. Jadi gancang pisan. Jadi aku mah tidak bertanya dari situ, dari kehidupan sehari-hari aja. Di situ kan dibilang ya apa namanya iman tanpa perbuatan mati ya. Terus apa namanya dari manakah datangnya pertengkaran di antara kamu gitu ya. Yang keren dari kitab Yakobus kan itu ya. Tapi saya mau nanya tentang iman dan perbuatan gitu. Bagaimana seorang Siska gitu ya. Iya dong. Oke. Bagaimana seorang Siska memahami antara iman dan perbuatan menurut kitab Yakobus ini? Thank you. Oke, jadi iman dan perbuatan menurut aku ya. Oke, jadi intinya mah kalau menurut aku mah iman dan perbuatan itu dia harus kayak lem sama perangko sama ini sama amplop. Jadi dia itu harus saling melengkapi, nggak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita harus apa ya? Harus beriringan gitu melakukannya. Jadi kalau kita mengatakan A ya perbuatannya juga harus A. Jadi nggak boleh NATO, no action, talk only gitu. Cuma bisa ngomong doang tapi lu kagak bisa praktek gitu. Menurut aku sih kayak gitu, Mam. Gitu, Mami. Betul, terima kasih Neng Siska. Cuman gini, di dalam kehidupan zaman now gitu loh Kak, tetehku maksudnya bukan bukan. Jadi menurut Siska tapi di zaman sekarang ini gitu loh, sesuai dengan kitab ini udah jelas kalau misalnya ke diri pribadi bukan ke diri pribadi gitu. Jadi menurut Siska, pandangan Siska ke zaman sekarang ini di mana orang kan contohnya gini, saya kemarin ada teman gitu ya sakit. Memang si teman ini udah nyakitin kita banget gitu. Tiba-tiba dia kena cancer. Jadi saya tergerak untuk besuk terus ngomong sama temen gitu ya. Besuk yuk, besuk yuk. Ah, cina nanti kita ke sana juga. Can pugu diterima, cina ada omongan anak gitu gitu. Jadi besoknya saya tanya lagi, hayulah ini hari dia pulang gitu. Masa kita nggak besuk gitu ya. Terus teman bilang, aduh sorry, cina belum ada dikerakin nama Roh Kudus. Nah gitu model gitu tuh. Tetehku gimana tuh? Oh, aku nanggepin yang tadi contoh dari Mami itu ya. Ya pokoknya yang kehidupan sehari itu hanya contoh kecil aja gitu. Yang kehidupan sehari-hari kan sering banget kita tuh contohnya gini kita bilang ya jangan nyakitin hati orang.
baru aja kita ngomong gitu ya, kayak kita berdoa, bentar lagi itu udah nyakitin hati orang gitu loh Kak, gitu loh Teh. Ya, sometimes ya Mam ya, hal-hal seperti itu tuh ada kita emang sengaja melakukannya, ada juga kita nggak sengaja karena gini, apa ya, ukuran sakit menurut kita itu beda-beda. Misalkan aku cubit Mami nih, aku cubit Mami tapi Mami bilang Mami nggak sakit, tapi Mami cubit aku, tapi menurut aku itu sakit. Sometimes kita nggak tahu orang itu tersakiti nggak sama perlakuan kita, sama ucapan kita gitu kan maksudnya. Jadi kalau menurut aku apa ya, respon itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, gimana kita meresponnya. Walaupun sebenarnya kita itu harus tadi iman tanpa perbuatan dalam hati. Jadi kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Even emang orang itu udah nyakitin kita. Tapi emang baiknya sih kalau misalkan, kalau menurut aku ya, yang tadi Mami bilang contoh itu, enggak digerakin sama Roh Kudus. Kita mah alasan cek aku mah. Emang bung we eta mah gitu. Emang hendak we eta mah gitu. Jadi kayak jangan munafik juga kalau emang misalkan dia masih belum bisa ngampun ya tinggal jujur aja kalau menurut aku sih gitu. Aku sih bukan tipikal, kalau aku pribadi bukan tipikal orang yang bisa pura-pura. Aku nggak bisa nutupin kalau aku suka kelihatan, kalau aku nggak suka kelihatan juga gitu. Jadi gue nggak bisa pura-pura jadi gitu. Jadi kalau emang misalkan Siska masih belum bisa ngampunin orang gitu ya atau gimana, Siska better akan ngomong. Kayak misalkan ya di gerejaku tuh ada satu istri pengerja, jadi dia istri full timer. Jadi dia itu, ya itu tadi tindakan sama apa yang diomongin kagak sama. Semua orang udah tahu itu gitu kan. Manipulatif lah, dia playing victim lah gitu. Jadi orang pada sebel gitu sama dia. Tapi dia, ya itu tadi playing victim gitu. Dia nggak ngerasa kalau dia tuh salah kayak gitu. Nah, apa namanya? eh Satu ketika orang tuh bilang katanya, ide yuk kita ajak Ulin nih judulnya Mam. Ulin, bukan dia sakit. Ajakkan yuk katanya gitu. Ya aku diem aja. Terus apa namanya? Ini bukan aku berarti aku ngajarin bahwa ini enggak, maksudnya ini contoh aku gitu ya. Aku nggak akan munafik bilang, ya deh, hayu hayu, ente aku hari teh kesel keneh gitu ke manehna teh Mamnya. Jadi aku bilang enggak, aku mah enggak komentar apa-apa. Jadi aku diem emang karena aku nggak mau dia ikut gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalkan pun yang lain ngajak, ya aku sih biasa aja. Enggak berarti juga aku musuhin dia atau gimana. Cuman kalau suruh ngajak aku nggak mau gitu. Aku diem gitu. Kalau aku gitu, cuman kan memang kayak tadi seperti Bu Selvi bilang ya, kita semua itu lagi belajar. Jadi perlu pertolongan Roh Kudus dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa gitu. Gitu Mami yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Siska. Ya, benar banget. Thank you ya. Sama-sama. Jadi jangan bilang belum digerakin Roh Kudus ya. Iya, emang embuk ya Tama. Alasan. Kalau berbuat baik nggak perlu digerakkan Roh Kudus. Oke, ada lagi kah teman-teman? Sudah jam 9 kurang. Masih adakah yang bertanya? Bisa. Oke, boleh satu pertanyaan. Boleh. Silakan Pak Deresman. Kabur mana Pak Deresman mana? orang tadi kalau ada yang nggak bisa nanya Pak Deresman suruh jawab malah nanya sama aku. Nanti aku nanya sekaligus menjelaskan. Nanya sing loba Pak Deresman amesis karena iya sautik rada puyeng nu rada hese nya Pak Deresman nya. Aja enggak ya Kak Esra bisa mah. Kalau dengan adanya pertanyaan, ya, dengan adanya pertanyaan kan potensi itu keluar semua nih, iya kan? Jadi memang harus kita timbulkan. Nah ini mengenai iman tuh. Jadi seringkali bahkan dalam khotbah juga sering kita dengar antara mengenai yang di kitab Efesus ya, itu ya, Efesus ya, oleh iman kamu diselamatkan, itu bukan hasil perbuatanmu, kata di Efesus ya kan. Efesus berapa itu? Efesus 2 ayat 8 apa gitu ya. Terus kemudian tadi itu kan di Yakobus itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah ini kan sepertinya seolah-olah kontradiksi ya. Tetapi nah kira-kira gimana nih penjelasannya nih Kak? Ini apakah aku pernah denger sih, cuman gue lupa lagi jawabannya. Apakah itu dua namanya iman yang berbeda gitu, iman A dan iman B? Betul. Aku pernah baca, cuman aku lupa lagi. Ntar aku ya. Yang di Efesus 2 ayat berapa itu, coba dibacakan kalau supaya bagus pertanyaannya. Masalahnya baturan orang ge ngaran iman dua, nu iman hiji rada kieu, nu iman hiji rada kitu gitu.
Iya, Efesus 2 ayat 8 kalau nggak salah ya. Itu dia. Aku pernah dengar, aku pernah baca juga itu teh, cuman aku teh lupa jawabannya teh. Sebenarnya nggak bertentangan sih, cuman kumahanya kela. Kalau menurut saya gini Pak Deresman ya. Kalau kita baca Alkitab itu kan harus lihat konteksnya pada waktu ayat itu disampaikan. Nah, jadi pada waktu di kitab Yakobus itu dia berbicara tentang iman yang seperti apa. Nah, kemudian kalau dia berbicara tentang keselamatan iman yang seperti apa. Nah, kadang-kadang kan penerjemahan Alkitab ini ke bahasa Indonesia itu kan kata-katanya terbatas gitu kan. Tapi kalau kita meninjau dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya dia sedikit berbeda juga penekanannya gitu. Jadi Yuk kalau kita belajar bahasa Yunani ya Bu Esra ya, biar kita makanya mantap. kadang-kadang kan kayak gini kan, kayak kasih itu kan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan cuman kasih, padahal bahasa aslinya ada agape, ada eros, ada philia gitu. Sementara di dalam bahasa Indonesia cuma kasih. Sama seperti waktu Yesus juga berkata, gembalakanlah domba-dombaku kan sebanyak 3 kali. Ternyata itu juga kata yang dipakai itu dia berbeda. Bukan cuma domba, ada yang sheep, ada yang lamb kayak gitu. Dia berbeda gitu. Jadi kalau menurut saya sih kayak gitu. Kalau masalah iman itu memang keselamatan itu kan konteksnya itu kita tidak mungkin dengan perbuatan kita, tapi konteksnya dalam kitab Yakobus itu adalah berbicara tentang kehidupan orang percaya. Nggak mungkin dia berkata dia orang percaya tapi perbuatannya itu nggak sesuai gitu. Jadi konteksnya kalau di kitab Yakobus itu lebih kepada itu. Kamu orang beriman, kamu orang percaya, tapi nggak disertai perbuatan gitu, nggak disertai tindakan. Jadi bukan iman tentang keselamatan itu gitu. Kayak gitu yang pernah saya pelajari sih, Pak Deresman. Ya, Jadi ya. dia tidak bertentangan. Jadi Yakobus sepertinya lebih menekankan bahwa iman yang sejati itu harus menghasilkan buah dari pertobatan Iya, itu ya. iya. Jadi Iya. iman yang dia ceritakan itu adalah kamu orang percaya, kamu pengikut Kristus. Nggak mungkin kamu bilang kamu pengikut Kristus, tapi perbuatanmu nggak sesuai Iya, gitu. iya. Iya. Jadi saling melengkapi Pak Deresman Ya, ya. betul, betul. Efesus sama Yakobus kita udah diselamatkan karena iman. Nah Betul. dari situlah harus dinyatakan dengan perbuatan kita gitu. Iya, iya. Karena memang ya pertobatan itu kan Tuhan yang tahu ya, tetapi buah dari pertobatan itu ya orang lain. Ya, bagus. Yuk, makasih. Baiklah. Thank you Pak Deresman. Akhirnya Pak Gembala ikut juga berbicara malam hari ini untuk menutup. Padahal gua Sekarang Andrea kayaknya jawab itu kalau gua kagak kayaknya bisa. sudah harus kayaknya sudah harus beres, sudah ini juga waktunya. Dan satu Iya. lagi Siska, lu kayaknya harus pulang dari pantai. Vince tuh udah pulang tuh. Gua masih betah Mam. Balik tuh. Dia masih betah, enak angin semeliwir sini Mam. Ganti Tolong Pak Siska, Deresman ganti dijemput Siska. ini bocah satu nggak balik-balik dari pantai. Oke lah, jadi teman-teman terima kasih untuk 3 orang yang sudah menyampaikan presentasi. Ada Titus, tadi ada Ibrani, dan juga kita belajar Yakobus. Nah, mudah-mudahan sih bisa berbagi nanti slide-slide-nya di grup ya teman-teman, supaya kita bisa sama-sama belajar, memperlengkapi kita menjadi calon sarjana-sarjana yang amanah. Amin ya Tuhan. Umawadah wakinah warohmah. Amin. Oke lah. Siska, tapi nggak tahu jalan pulang. Ntar Siska balik buru. Baiklah ya. Belum sama Jadi Bu Meta. ini tadi Junio direkam kan, Dek? Oke, aman berarti. Oke lah, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, kita tutup dulu lah matkul hari ini ya. Siapa yang berdoa silakan dipimpin kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan buat hari ini. Kau telah memberikan kami hikmat pengertian tentang apa yang tadi dipresentasikan oleh mahasiswa. Tuhan, kiranya ilmu yang kami peroleh bisa menjadi berkat dan berguna bagi kehidupan kami. Dan bimbing kami setiap langkah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa. Haleluya. Amin. Oke,